The People Almanac Book Office, lembaga survei di Amerika Serikat, telah melakukan survei terhadap 3.000 orang di Amerika Serikat tentang ketakutan terbesar mereka. 630 orang atau 21% diantaranya menyatakan bahwa public speaking merupakan ketakutan terbesar mereka. Dan mungkin ketakutan yang sama juga menghantui teman-teman yang menonton video ini. Oleh karena itu, saya akan bicara tentang pengelolaan olah vokal dalam public speaking. Saya, Muhammad Noval, saya akan bicara tentang voice, olah vokal dalam public speaking. Untuk menghasilkan olah vokal yang menarik sehingga pesan Anda dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens, Anda harus memperhatikan voice. Apa itu voice? V-nya adalah volume, O kita artikan sebagai gap, I intonation, C clarity, dan E atau I energy. Volume dalam public speaking artinya seberapa keras suara Anda ketika menyampaikan materi. Perhatikan contoh video berikut. Penting menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Dalam video tersebut, semua audiens ikut bersorak ketika Bapak Prabowo menyampaikan pidatonya. Maka dari itu, volume artinya suara kita itu harus terdengar oleh seluruh audiens yang ada di tempat, termasuk audiens yang ada di barisan paling belakang. Maka dari itu, menggunakan alat bantu seperti mikrofon contohnya bisa menjadi solusi. Maka dari itu, kita harus memastikan bahwa mikrofon yang kita digunakan itu dapat berfungsi dengan baik. Apakah Anda sering mengeluarkan kata-kata tambahan seperti o, atau hem? Perhatikan contoh video berikut. Menolak Gibran digolkarkan bukan oleh keluarganya. Itu saya lucu-lucu, tapi kalau drama keluarga. Hal tersebut pada umumnya terjadi karena otak kita sedang memikirkan kata yang akan kita keluarkan setelah kalimat yang kita sampaikan. Hal tersebut biasanya terjadi karena materi presentasi kita, materi public speaking kita yang kita sampaikan itu belum terlatih dan belum terbiasa. Maka dari itu kuncinya hanya satu, yaitu berlatih. Semakin kita berlatih, semakin kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Semakin kita menguasai materi yang kita sampaikan, maka gaya dan cara bicara kita akan semakin lancar. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya volume Anda ketika bicara atau penekanan-penekanan di kalimat-kalimat tertentu. Setidaknya ada 3 intonasi dalam public speaking. Yang pertama, robot voice. Robot voice merupakan suara yang cenderung datar. Tidak ada naik turun, maka akan terdengar sangat membosankan. Lalu yang kedua ada dog talker. Suara yang cenderung menyala, seperti suara dog yang sedang menggonggong. Itu juga terdengar sangat tidak enak didengar. Lalu yang terbaik yaitu ada storyteller. Seperti seorang pendongeng yang sedang bercerita, ada naik turun, ada penekanan-penekanan di kalimat-kalimat tertentu, maka akan terdengar sangat enak. Perhatikan video berikut. Yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Yang saya hormati, Abah Habib Lutfi, matur nuwun sanget. Dari contoh video di samping, kita dapat melihat 2 ekspresi yang berbeda. Ekspresi penuh kegembiraan ketika menyapa Ketua Umum PSI yang notabene merupakan adik dari Bapak Gibran. Dan ekspresi penuh hormat dan respek ketika menyapa Habib Lutfi. Hal tersebut dapat digambarkan dari intonasi yang diucapkan. Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan rakyat itu.
Kata-kata yang keluar dari mulut Anda itu harus terdengar dengan jelas. Hal tersebut dapat dilatih dengan cara mengungkapkan dan melafalkan kata-kata yang sulit diucapkan. Orang public speaker yang tidak menyisipkan energi dalam kalimat-kalimatnya tentu tidak akan terdengar menarik. Hal tersebut dapat dimulai dengan cara percaya diri. Perhatikan contoh video berikut. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Dalam percaya diri konsepnya ada 3. Yang pertama knowledge, yang kedua confident, dan yang ketiga enthusiasm. Knowledge, kuasai materi yang akan Anda sampaikan sehingga akan menimbulkan confident, rasa percaya diri. Maka ketika Anda percaya diri, maka akan menimbulkan enthusiasm. Antusias audiens terhadap materi yang Anda sampaikan. Jika audiens sudah antusias, maka materi yang akan Anda sampaikan akan lebih mudah diterima oleh audiens. Baik teman-teman, selamat berlatih. Semoga dengan berlatih teman-teman lebih percaya diri dalam melakukan public speaking. Seperti quotes yang pernah saya dengar, satu peluru hanya dapat melubangi satu kepala, tapi satu kata-kata kita dapat melubangi jutaan kepala. So, kita harus lebih bijak dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan dalam public speaking. Maka dari itu, saya Muhammad Nopal, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.